Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yustiana Intan Utari dari Sekolah SMK Negeri 4 Kota Bogor. Nah teman-teman, pada modul kali ini saya akan membahas tentang MTCNA, yaitu mengenai router OS dan router board. Nah, langsung saja. Di sini ada beberapa materi pembahasan yang akan saya bahas, yaitu tentang router OS dan router board, router OS features, router board name, router board type, dan arsitektur router board. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas tentang mikrotik. Apa sih mikrotik itu? Nah, mikrotik adalah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Nah, teman-teman, langsung saja. Nah, di sini itu mikrotik terbagi menjadi dua, yaitu ada software perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan router OS, dan hardware perangkat keras atau fisik yang disebut dengan router board. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang mikrotik router OS, yaitu terdapat based on OS, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board dapat diinstal di PC atau sebagai FVM, standalone operating system berbasis Linux. Nah, jadi di mikrotik router OS ini sama seperti Linux atau Windows, yaitu bisa diinstal di PC. Kenapa diinstal di PC? Karena bisa custom prosesornya, berapa RAM-nya, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi di sini itu misalkan ada problem, nah atau mungkin terkena petir dan yang rusak perangkat, yang hanya diganti hanya part-partnya saja ya teman-teman, tidak perlu semuanya. Berbeda dengan router board, yaitu yang diganti semuanya ya teman-teman jika terkena problem. Nah, di sini lanjut kita ke mikrotik router board. Di sini ada built-in hardware board dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Lalu tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router ya teman-teman. Khusus sesuai diperuntukkan. Nah, jadi di sini itu dibuat untuk menjalankan sistem OS ya teman-teman. Jadi di router board ini sudah diinput di dalamnya dengan router OS. Langsung lanjut aja. Nah, di sini ada router OS features, yaitu tentang fitur apa saja yang tersedia pada mikrotik. Jadi di sini fitur-fitur ini bisa tertanam pada satu perangkat ataupun bisa juga dipecah menjadi perangkat yang terfokus ya teman-teman. Jadi di sini itu ada support 802.11 atau wireless network dan ada routing. Nah, biasanya di sini itu ada routing RIP, OSPF, BGP, dan lain-lain, atau ada routing versi statik dan juga dinamis ya teman-teman. Dan ini contohnya yang dinamis seperti ini. Lalu ada firewall atau NAT. Nah, di sini itu firewall itu sebagai proteksi ya teman-teman, biar mikrotiknya itu aman. Lalu untuk NAT ini adalah yaitu klien yang memiliki IP privat bisa mengakses IP publik ataupun sebaliknya. Nah, di sini ada QoS atau bandwidth management. Di sini bagaimana mikrotik itu atau bagaimana mikrotik kita bandwidth manajemennya, dan juga lebih ke bandwidth prioritas biar lebih aman gitu ya teman-teman, atau lancar pas lagi nugas ataupun main game. Lalu ada point to point, ini tuh sebagai kayak istilahnya remote gitu ya teman-teman. Lalu untuk user management, yaitu tentang DHCP, proxy, hotspot, radius, dan lain-lain, yaitu DHCP biar bisa dapetin IP address otomatis. Lalu untuk tools, bandwidth test, torch mapping, MRTG, dan lain-lain, yaitu mikrotik bisa digunakan untuk bandwidth test. Lalu di sini digunakan juga untuk uji coba ataupun ngecek-ngecek ya teman-teman pada tools ini. Nah, langsung saja kita lanjut ke
router board name. Nah, di sini pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. Di sini ada 3 simbol name, yaitu di sini ada huruf dan angka ya teman-teman. RB751. Nah, di sini 7 itu sebagai seri atau kelas router. Lalu 5 itu sebagai jumlah port Ethernet dan 1 itu sebagai jumlah slick mini PCI atau wireless ya teman-teman. Lalu di sini juga selain menggunakan simbol pengkategorian nama juga ada yang menggunakan kata ya teman-teman atau word, yaitu contohnya di sini Omnitic, Growth, SXT, LHG dan lain-lain ya teman-teman seperti ini. Jadi tidak hanya menggunakan yang seperti ini 3 simbol name, tapi juga menggunakan ada yang menggunakan kata. Juga di sini ada yang namanya exception naming atau nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contohnya seperti ini. Ada yang RB600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011 dan lain-lain ya teman-teman. Jadi di exception naming ini misalkan perangkat router board itu memiliki port lebih dari 9, yaitu bisa disebut sebagai exception naming. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas router board type. Nah, di sini itu ada kode lain yang ada pada router board. Nah, contohnya yang di sini ada RB, yaitu RB itu router board ya teman-teman, sama seperti yang ini. RB router board 751. Nah, di sini juga yang telah kita bahas tadi ada RB yaitu router board. Angka pertama itu 9, berarti di sini 9 sebagai 900 series, 5 sebagai Ethernet dan 2-nya sebagai wireless, sama seperti yang tadi ya teman-teman. Lalu di sini UI merupakan fitur boardnya ya teman-teman. Lalu di sini ada 5 AC2ND ya teman-teman. Yaitu bisa dilihat di belakang ini itu fitur wireless. Teman-teman bisa lihat di belakang perangkat mikrotiknya, biasanya nanti ada tipe kodenya seperti itu. Dan juga di sini ada TC sebagai jenis casing ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini ada U sebagai support port USB dan A memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi. Lalu ada H more powerful CPU dan G support port gigabit dan S support port FP dan juga 5 itu di sini sebagai support frekuensi 5 GHz dan 2 itu sebagai support frekuensi 2,4 GHz dan juga S2 itu dual band 5 GHz dan 2,4 GHz. Lalu ada TC itu tower atau vertical case. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk kode lain yang ada pada router board. Nah, langsung saja di sini ada pembahasan mengenai arsitektur router board. Nah, di sini itu arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Jadi ada software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda ya teman-teman. Dan juga melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap. Di sini ada juga linknya www.mikrotik.com download ya teman-teman. Jadi di sini itu di mikrotik ini arsitekturnya ada yang namanya MPSB, SMIPS, TILE, PPC, ARM 186, MIPSLI dan juga MIPS ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk gambaran arsitektur router board. Teman-teman memiliki macam-macam atau jenis-jenisnya ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk pembahasan pada mikrotik atau MTCNA, pembahasan modul pertama mengenai router board ataupun router OS dan juga pembahasan lainnya.
Oke teman-teman, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih yang sudah menonton.